Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi di hari pertama rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Public Expose Live merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Dengan semakin banyaknya penggunaan ponsel dan koneksi internet yang makin terjangkau, menjadikan investor semakin mudah mendapatkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan tercatat. Dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan tercatat, hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor, termasuk juga likuiditas transaksi di bursa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga seluruh informasi yang disampaikan dalam acara ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI melaporkan hasil kinerja semester 1 tahun 2021 yang solid, dengan terus menguatnya fundamental bisnis dan berjalannya program transformasi perusahaan. Pada laporan keuangan posisi semester 1 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, BNI mencatatkan pendapatan sebelum pecadangan atau pre-provisioning operating profit yang terus tumbuh. Perseroan menghasilkan pre-provisioning operating profit atau kita kenal PPOP yang terus tumbuh dalam 5 kuartal terakhir, di mana pada semester 1 2021 mencapai puncaknya dengan pertumbuhan 24,4% secara year on year atau sebesar 16,1 triliun. Pendapatan sebelum pecadangan yang tinggi diperoleh dari kinerja bisnis yang baik. BNI mencatatkan penyaluran kredit yang sehat lebih tinggi dari industri. Kredit didominasi oleh sektor-sektor usaha prospektif dengan risiko rendah, baik pada segmen business banking maupun consumer banking. Penyaluran kredit ditopang oleh dana pihak ketiga yang tumbuh sehat 4,5% secara year on year atau sebesar 646,6 triliun rupiah, di mana dana murah atau kasa yang terhimpun semakin kuat. Rasio kasa pada Juni 2021 tercatat mencapai 69,6% atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini, yaitu sebesar 450,1 triliun atau tumbuh 11,5% year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPA ini menjadi penyangga pertumbuhan aset sebesar 5% year on year atau mencapai 875,1 triliun. Pencapaian bisnis yang baik didukung oleh banyak inisiatif yang telah dilakukan. Salah satu produk digital unggulan BNI, yaitu BNI Mobile Banking, mencatatkan pertumbuhan yang pesat menjadi layanan pilihan utama nasabah retail.
Terlihat pada jumlah pengguna yang meningkat 56,8% secara year on year atau sebanyak 9,29 juta dan berkontribusi pada 50% dari jumlah tabungan yang dihimpun. BNI juga terus berinovasi menjadi leader dalam digitalisasi di segmen business banking. Layanan cash management yang terdepan melalui BNI Direct. BNI sebagai pemimpin dalam layanan ekosistem perbankan terbuka atau API, di mana hingga Juni 2021 sudah membuahkan 283 jenis layanan atau terbanyak dibandingkan bank-bank lain dan digunakan oleh 3.000 klien termasuk perusahaan fintech maupun e-commerce. BNI mendapatkan amanat dari Kementerian BUMN untuk menjadi bank internasional asal Indonesia yang dapat mendorong pelaku usaha dalam negeri mengakses pasar global melalui penguatan peran kantor-kantor cabang luar negeri. BNI juga menyiapkan sebuah solusi terintegrasi bagi pelaku UMKM dengan berbentuk Explora. Explora ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi pelaku UMKM untuk naik kelas tahap demi tahap, mulai dari menjadi produktif atau kami sebut dengan go produktif, lalu sanggup memanfaatkan fasilitas digital atau go digital, hingga siap untuk menembus pasar internasional atau go global. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI semakin teguh menghadapi tantangan. Baik. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk telah tercatat di bursa sejak tanggal 25 November 1996 dan perdagangan BBNI yang bergerak di bidang perbankan sehingga perseroan masuk dalam sektor bank. Hadirin kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen perseroan yaitu Ibu Novita Widya Anggraini selaku Direktur Keuangan dan Bapak Yohan Setio selaku Head of Investor Relations. Selanjutnya, acara ini akan dimoderatori oleh saya, Indita Isya Rizky, yang juga akan memandu sesi tanya-jawab setelah presentasi usai. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya melalui menu Q&A dan pertanyaan akan kami bacakan setelah sesi berikutnya. Kami ingatkan kembali, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner yang telah kami berikan karena akan ada door prize yang menarik. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Yohan untuk memulai pemaparan. Kepada Bapak Yohan, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Izinkan saya mengucapkan salam dan doa agar kita semua dapat selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala aktivitas dan semoga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada BNI untuk menyampaikan kinerja kami pada kuartal 2 tahun 2021. Terima kasih kami ucapkan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara Public Expose Live 2021. Setiap tahun kami selalu aktif berpartisipasi pada Pubex Live dengan harapan segala informasi terkait perusahaan, khususnya kinerja dan strategi kami, dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pemegang saham BNI, baik institusi maupun individu. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menjelaskan mengapa BNI layak menjadi pertimbangan investasi bagi Ibu dan Bapak investor. Beberapa hal yang kami garis bawahi dalam tesis BNI. Pertama, kinerja PPOP atau Pre-Provision Operating Profit BNI, yaitu laba sebelum pencadangan kerugian penurunan nilai, sangat solid. Di semester 1 sudah melampaui kinerja perusahaan sebelum pandemi. Yang kedua, dari sisi transformasi, BNI kini sudah berbeda dengan kondisi kami 1 atau 2 tahun yang lalu. Didukung oleh upaya transformasi yang terus berjalan pada aspek penguatan permodalan, digitalisasi, serta perbaikan kualitas aset. Dalam jangka panjang,
Upaya transformasi ini kami arahkan untuk membawa BNI menjadi bank dengan profitabilitas yang tinggi di industri. Sementara itu dari sisi valuasi saham, BNI juga masih sangat atraktif untuk investasi, antara lain tercermin dari rasio price to book value atau PBV yang masih di bawah 1 kali, saat ini di kisaran 0,8 kali, di mana angka ini belum mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi fundamental BNI hingga semester 1 tahun 2021 ini, telah hadir bersama kita Ibu Novita Widianggrani selaku Direktur Keuangan Bank Negara Indonesia. Kepada Ibu Novita, kami persilakan. Terima kasih, Yohan. Ibu dan Bapak para investor yang kami hormati, izinkan saya untuk memaparkan mengenai kondisi BNI. BNI terus memperkuat fundamental bisnisnya yang mulai menunjukkan hasil positif sebagai modal dalam menghadapi tantangan dan persaingan pada industri keuangan. Sesuai dengan hasil laporan keuangan posisi semester 1 2021 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers, perseroan menghasilkan pendapatan operasional sebelum pencadangan atau PPOP yang terus tumbuh dalam 5 kuartal terakhir, di mana pada kuartal kedua 2021 mencapai 8,2 triliun rupiah. PPOP yang solid ini tentunya dihasilkan dari baiknya pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau NII, ini sebesar 18,2% secara year on year, atau mencapai 19,3 triliun rupiah, dan fee-based income yang tumbuh hingga 19,2% dari posisi Juni tahun lalu, atau mencapai 6,8 triliun rupiah. Tentunya pencapaian ini diperoleh dengan tidak mudah di tengah situasi pandemi yang memang masih berlangsung dan masih berjalannya program restrukturisasi kredit bagi debitur kami yang bisnisnya itu terdampak pandemi. Tekanan terhadap pendapatan tentunya ada, namun dengan strategi yang tepat, kami berhasil mempertahankan net interest margin kami atau NIM pada kisaran 4,9%. Sementara pertumbuhan bisnis terus dilakukan secara selektif dan juga secara prudent. Total kredit yang disalurkan naik 4,5% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari rata-rata total perbankan yang hanya mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 0,6%. Fokus kami lakukan pada sektor-sektor usaha prospektif, tentunya dengan resiko rendah, baik pada segmen business banking maupun consumer banking. Adapun dana pihak ketiga dari masyarakat ini dapat tumbuh sehat 4,5% year on year dengan fokus pada giro dan tabungan. Kualitas aset terus membaik. Gross NPL per Juni 2021 sebesar 3,9, ini membaik dari Desember yang sebesar 4,3%. Jika memperhitungkan atau di set off dengan pencadangan atau CKPN yang telah kami lakukan pembentukan secara prudent sejak tahun lalu, maka net NPL hanya sebesar 0,9%. Laba bersih kami laporkan meningkat 12,8% secara year on year atau sebesar 5 triliun pada semester 2021, diikuti pondasi keuangan yang kuat dalam membentuk pencadangan atas NPL menjadi 215,3%. Sedangkan level efisiensi operasional ini dapat dijaga dengan baik dengan cost to income ratio di level 40,7%. Serta rasio permodalan kami sehat di level 18,2%. Investor yang kami hormati, salah satu fokus transformasi perusahaan yang kami lakukan di segmen wholesale adalah memperkuat cross-selling dan upselling. Kami ingin menawarkan solusi komprehensif untuk nasabah korporasi kami di luar pinjaman atau kredit yang diberikan. Tujuannya clear, dengan solusi yang komprehensif, kami akan memiliki basis pendapatan non-bunga yang tinggi dari perusahaan yang telah menjadi debitur-debitur kami. Kondisi keuangan debitur pun akan semakin mudah kami manage sehingga kami menjadi peran yang utama. Dalam hal ini, kami memperkuat kapabilitas investment banking dengan mengupgrade tim BNI Sekuritas dan mendirikan kantor BNI Sekuritas di Singapura. Kami menunjuk Bapak Agung Prabowo untuk menjabat sebagai CEO BNI Sekuritas. Beliau adalah seorang investment banker yang berpengalaman dan sebelumnya menjabat sebagai Managing Director, Head of Investment Bank UBS Indonesia.
Adapun BNI Sekuritas Singapura, kami dirikan beberapa bulan lalu sebagai hub untuk transaksi global atas nasabah korporasi kami yang tentunya ingin masuk ke pasar internasional. BNI Singapura, BNI Sekuritas Singapura dipimpin oleh tim Singapura yang berpengalaman dengan dipimpin oleh Bapak Leonard Ng yang sebelumnya berkarir di Standard Chartered. Kami juga meningkatkan intensitas transformasi di area digital. Salah satu outputnya yaitu pada tanggal 5 Juli 2021, kami meluncurkan aplikasi BNI Mobile Banking baru yang menampilkan tampilan dan suasana baru, serta navigasi yang lebih efisien yang selaras dengan brand perusahaan. Peluncuran ini juga menandai transformasi ketiga dari evolusi mobile banking kami sejak kami rilis pada tahun 2016. New mobile banking ini dilengkapi dengan fitur unggulan seperti biometric login, kemudian pembukaan rekening digital, ini dengan menggunakan metode pengenalan wajah, pengajuan kredit secara digital, kemudian ada juga integrasi tagihan kartu kredit, investasi obligasi, reksadana, kemudian pembayaran QR yang diterima di semua merchant retail yang juga sudah mengadopsi sistem QR standar internasional. Kemudian kita juga punya modul Life Goal Tapenas yang merupakan tabungan berjangka, di mana nasabah ini dapat menentukan jumlah dan jangka waktu setoran secara auto debit bulanan sesuai dengan tujuan atau goal yang ingin dicapai. Kelengkapan fitur saat ini memang menjadi keunggulan kompetitif mobile banking kami apabila dibandingkan dengan kompetitor. Selain new mobile banking, digitalisasi di sektor consumer juga dilakukan melalui bisnis pay later. BNI merupakan early adopter atau pengembang yang pertama dari layanan ini di Indonesia, bekerja sama dengan Traveloka dan juga ditambah dengan kerjasama dengan Shopee yang baru dimulai pada akhir Juli 2021. Kemudian secara umum layanan ini dapat kami gambarkan sebagai kerjasama penyaluran pinjaman atau kredit kepada pengguna Shopee dan Traveloka yang memilih opsi pembayaran dengan cicilan saat melakukan transaksi Shopee maupun Traveloka. Sendiri merupakan bisnis consumer lending yang tengah booming juga di negara-negara lain seperti India, China, dan juga di Australia. Hingga Juli 2021, total portfolio Traveloka Pay Later ini mencapai 47 miliar. Kualitasnya bagus dengan NPL di level 3,8, namun harus dicatat bahwa NPL ini sudah di-backup oleh asuransi kredit sehingga risiko tersebut dapat termitigasi. Sedangkan rata-rata suku bunga efektif bersih ini tercatat tinggi atau sebesar 21,41%. Kami baru saja memulai kolaborasi dengan Shopee Pay Later dan kedepannya kami akan terus menambah lebih banyak kolaborasi dengan perusahaan lain. Dengan pengembangan bisnis Pay Later yang prudent, maka bagi BNI hal ini dapat menjadi mesin pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Masuk ke slide 8, Bapak Ibu, di segmen UMKM kita semua mengetahui bagaimana peran pentingnya UMKM ini di Indonesia. Dari sisi pendapatan, kontribusi sektor UMKM ini mencapai hampir 40% dari total PDB Indonesia. Secara umum, sebagian besar produk UMKM saat ini masih dikonsumsi di dalam negeri, meskipun potensi kualitasnya mampu bersaing di pasar global. Pada tahun 2020, UMKM berkontribusi sebanyak 14% dari ekspor Indonesia, dan pemerintah mentargetkan kontribusinya meningkat menjadi 22% pada tahun 2024. Untuk mencapai hal tersebut, UMKM perlu didukung oleh semua pihak, baik itu pemerintah, kemudian institusi, industri perbankan, untuk mengambil dalam global supply chain. BNI dalam hal ini menghadirkan layanan BNI Expora yang memiliki solusi unik untuk mendukung UMKM eksportir. Selain menyediakan keuangan dengan harga yang kompetitif, BNI Expora juga menawarkan beberapa layanan bernilai tambah. Seperti satu, ini bisa dilihat di slide, yang pertama adalah akses pasar global melalui kemitraan dengan e-commerce dan asosiasi perdagangan global. Kemudian dua, menjadi advisor bagi UMKM,
memberikan pendampingan tentang cara melakukan ekspor, termasuk informasi perizinan dan pajak. Yang ketiga, menyediakan bisnis productivity tool yang terintegrasi untuk meningkatkan bisnis UMKM. Ini seperti pembukuan yang bekerja sama dengan perusahaan startup. Saat ini BNI Expora berada di pengembangan tahap awal. Namun penelitian awal kami menunjukkan bahwa program ini dapat diterima dengan baik oleh nasabah kami. Kami percaya BNI Expora ini akan memperkuat posisi strategis BNI di pasar dan dapat meningkatkan portfolio UMKM yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Next slide. Berfokus pada UMKM yang berpotensi go global, BNI Expora memiliki 3 target pasar, yaitu eksportir yang sudah berpengalaman, kemudian ada eksportir baru, dan juga UMKM pendukung eksportir. Di Expora, kami bekerja sama dengan berbagai instansi, misalnya Smesco. Ini adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian UMKM, serta TaniHub, salah satu startup teknologi pertanian besar yang fokus pada petani kecil. Expora menyediakan jaringan ke lebih dari 100 juta pelanggan di seluruh Indonesia, didukung oleh operasional global BNI yang luas di luar negeri, dan kerjasama dengan asosiasi perdagangan dan berbagai e-commerce. Expora juga menawarkan koneksi ekspor, penyediaan pelatihan dan inkubasi bisnis, koneksi dengan perusahaan logistik, kemudian lembaga perizinan pemerintah, dan lain-lain. Oleh karena itu, BNI Expora ini dapat menjadi solusi yang holistik dan terintegrasi bagi pengusaha domestik yang ingin memasuki pasar ekspor. Next slide. Agar BNI Expora ini dapat bergerak dengan cepat, kami telah membuka fasilitas Expora di 7 kota, yaitu Jakarta, Solo, kemudian Bandung, Denpasar, Surabaya, Medan, dan Makassar. Ini bisa dilihat di fotonya. Di setiap fasilitas Expora, kami menyediakan relationship manager khusus untuk melayani kebutuhan nasabah eksportir. Kemudian fasilitas ini juga menyediakan co-working space, di mana para pengusaha UMKM yang berorientasi ekspor dapat duduk dan juga bertukar pikiran, serta memperlihatkan produk-produk mereka. Sejauh ini kami menerima respon yang sangat positif dengan berbagai masukan yang membangun dari para nasabah kami. Kemudian slide 12, kita masuk ke slide berikutnya. Ibu dan Bapak, para investor, pada sesi ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang kinerja keuangan kami. Dari sisi neraca, kami berhasil menumbuhkan kredit sebesar 4,5% year on year, lebih tinggi dari rata-rata industri. Namun kami memfokuskan pertumbuhan terutama dari segmen risiko yang lebih rendah, yaitu nasabah korporasi top tier atau papan atas, KUR, kredit usaha rakyat, dan juga kredit yang berbasis rekening gaji atau payroll loan. Dari sisi pendanaan, kami menyesuaikan pertumbuhan DPK kami dengan pertumbuhan kredit. Karena arus masuk kasa terus kuat di 11,5% year on year, kami memiliki ruang untuk mengurangi dana mahal dari deposito yang turun sebesar 8,7 year on year. Dari sisi laba rugi, pendapatan bunga bersih meningkat sebesar 18,2% year on year, didukung penurunan biaya dana pihak ketiga sebesar 120 basis point, yang memberikan ruang bagi kami untuk lebih mengimbangi dampak pandemi terhadap imbal hasil kredit. Pendapatan non-bunga tumbuh 19,2 year on year, terutama dari transaksi trade finance dan e-channel. Kemudian pertumbuhan biaya operasional 12,7% year on year, lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan 19,2%. Karena itu kami masih menghasilkan margin positif antara pendapatan dengan biaya operasional yang signifikan, atau kita biasa sebut positive jaws sebesar 7% selama semester 1 2021. Kondisi itu menghasilkan PPOP dan laba bersih kami tumbuh kuat masing-masing sebesar 24,4% dan 12,8% dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu. Kemudian dari sisi rasio profitabilitas dan efisiensi, strategi kami adalah fokus pada pendanaan berbiaya rendah. Ini terlihat di rasio kasa kami sebesar 69,6%, meningkat signifikan 440 BPS dibandingkan tahun lalu. Sebagai hasilnya, cost of fund kita bisa ditekan ke level 1,7%.
dan berkontribusi pada NIM 4,9%. Rasio ROE dan ROA masing-masing berada di level 10% dan 1,5%, terus meningkat secara year on year. Kemudian dari sisi kualitas aset, loan at risk sebesar 25,8%, meningkat 110 basis point dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini dikontribusi oleh penurunan baik NPL dan kredit yang direstru dalam kolektibilitas 1. Karena beberapa klien kami memang sudah mulai pulih bisnisnya dan tidak lagi membutuhkan dukungan restrukturisasi dari kami. Rasio NPL membaik menjadi di bawah 4% dan biaya kredit di 3,5%, sejalan dengan guidance yang sudah kami berikan. Kemudian dari sisi likuiditas, posisi likuiditas kami cukup baik dengan LCR 2,3 kali dan NSFR 1,4 kali, jauh lebih tinggi dari persyaratan regulasi. LDR tetap terjaga di level yang sehat sebesar 87,8%. Dari sisi permodalan, sebagai hasil dari penerbitan subdebt pada tahun ini, yaitu di bulan Maret, dan juga pemulihan profitabilitas, total CAR BNI meningkat menjadi 18,2%. BNI terus menjaga pertumbuhan kredit yang sehat di atas rata-rata industri perbankan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada semester 1 2021, kredit BNI tumbuh 4,5% year on year, sedangkan industri perbankan hanya tumbuh sebesar 0,59% year on year. Selama masa pandemi, kami juga menyempurnakan komposisi loan mix ke arah portfolio yang berisiko lebih rendah. Dengan demikian, terlihat bahwa pertumbuhan kredit ini didominasi oleh segmen korporasi, kemudian KUR, serta kredit consumer, khususnya payroll loan. Kredit kepada perusahaan sektor swasta tumbuh 7,9% year on year dan 1,6% quarter on quarter, dikontribusi oleh pelaku industri utama di sektor infrastruktur, energi, dan juga real estate. Sementara itu, kredit kepada BUMN mengalami kontraksi sebesar 8,1 year on year, sejalan dengan strategi kami untuk lebih melakukan diversifikasi ke sektor swasta. Sejalan juga dengan strategi kami untuk meningkatkan kualitas aset, kami secara selektif menata ulang klien di segmen menengah dan membangun portfolio baru yang baik. Selama proses tersebut, terjadi kontraksi portfolio sebesar 3,3% year on year. Pada Juni 2021, next slide, BPK Murah atau KASA tumbuh sebesar 11,5% year on year dan 3,8% quarter on quarter. Karena permintaan kredit belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, pertumbuhan KASA, yaitu giro dan tabungan, ini sudah cukup untuk memenuhi permintaan kredit tersebut. Hal ini memungkinkan kami untuk terus meningkatkan rasio KASA menjadi 69,6%. Ini merupakan level tertinggi kami selama 10 tahun terakhir. Pada semester pada kuartal 2 2021, cost of fund kami berada di level 1,64%, level terendah yang pernah kami miliki. Kami masih melihat ruang untuk meningkatkannya lebih lanjut, karena kami menurunkan suku bunga deposito lagi, ini terjadi di periode Agustus sebesar 10 basis point. Fokus untuk tumbuh berkelanjutan dari DPK Murah dilakukan dengan mengoptimalkan solusi cash management ke kliensi. Sementara di retail, kami terus berinvestasi dalam fitur dan keandalan transaksi, terutama mobile banking. Kemudian kita lihat di next slide, pendapatan bunga bersih tumbuh sebesar 18,2% secara year on year. Ini didukung KASA kami yang kuat, yang berhasil menurunkan cost of fund. Cost of fund kami saat ini adalah kedua yang terendah di antara bank-bank besar di Indonesia. Pendapatan non-bunga tumbuh 19,2% year on year dan 12% Q on Q, didukung oleh fee dari surat berharga, fee dari e-channel, dan business finance seiring membaiknya aktivitas perdagangan global. Beban operasional juga tumbuh sebesar 12,7% year on year. Ini lebih karena peningkatan beban personalia seiring dengan perbaikan kinerja perusahaan, serta upaya memperkuat kualitas SDM. Sementara di pengeluaran umum atau administrasi atau G&A, kami melakukan penghematan dengan pertumbuhan yang flat secara year on year.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kami berhasil menjaga margin antara pendapatan dan beban operasional sebesar 7%. PPOP kami tumbuh kuat sebesar 24,4% year on year. Manajemen memiliki intensi untuk terus membentuk pencadangan atau biaya provisi yang konservatif ketika kami memiliki PPOP yang baik. Tujuannya adalah untuk meminimalkan terjadinya volatilitas laba di masa depan. Maka terlepas dari fakta bahwa tren kualitas aset kami terus membaik, kami tetap terus melakukan pencadangan sesuai rencana kami di awal tahun, yaitu dengan cost of credit sebesar 3,3 sampai 3,6% dari total kredit. Hasilnya, kami mencatatkan laba semester 1 sebesar atau meningkat 12,8% secara year on year. Presentasi selanjutnya adalah mengenai kualitas aset, manajemen risiko, dan restrukturisasi pinjaman kami. Next slide. Pada bulan Juni 2021, total kredit yang direstrukturisasi karena terdampak COVID ini mencapai 81,8 triliun atau 14,4% dari total kredit. Jumlah ini terus menurun sejak Desember tahun lalu dengan semua segmen menunjukkan penurunan secara menyeluruh. Selama kuartal 2 ada beberapa kredit yang baru direstrukturisasi di bawah segmen korporasi terutama dari klien di sektor konstruksi. Namun kami telah membentuk pencadangan mencapai 21,7% dari total kredit kepada debitur tersebut. Terlepas dari relaksasi peraturan di mana bank diperkenankan untuk mengklasifikasikan semua kredit restru terkait COVID sebagai kolektibilitas 1 atau lancar, kami memilih untuk menetapkan klasifikasi aset serealistis mungkin sesuai dengan kondisi bisnis debitur. Dengan melakukan ini, kami dapat menetapkan strategi pembentukan cadangan kerugian yang tepat. Dari seluruh portfolio restrukturisasi kredit terkait COVID, 1,8% ini sudah NPL, 8,7% itu masuk ke dalam kolektibilitas 2, sedangkan sisanya 89,5% kolektibilitas 1, ini masih lancar dan kami melihat bahwa ini ada potensi untuk pulih. Secara keseluruhan, data kualitas aset menunjukkan tren pemulihan yang progresif. Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, bank wajib memonitor performance kredit dari semua kategori. Untuk itu, perbankan menerapkan konsep LAR dalam memonitor kualitas kreditnya. Rasio LAR ini menghitung kredit lancar yang direstru, kredit golongan 2 atau DPK, serta NPL atau golongan 345. Loan at risk kami per Juni 2021 berada pada 25,8% dari total portfolio, membaik 110 basis point dari posisi Maret. Berikut tersaji komponen dari loan at risk. Kredit yang lancar direstrukturisasi, termasuk kredit restrukturisasi terkait COVID, jumlahnya menurun menjadi 16% dari total kredit dibandingkan Maret 2021. Yang pada waktu Maret mencapai 17,3% atau turunnya 130 basis point Q&Q. Rasio kolektibilitas 2 meningkat sebesar 30 basis point quarter on quarter, dipicu oleh exposure di segmen menengah yang sebagian besar berasal dari perdagangan sektor restoran dan hotel dan jasa dengan 26% per Juni 2021. NPL meningkat 20 basis point menjadi 3,9. Tren yang terus mengindikasikan perbaikan yang progresif ini telah sesuai dengan ekspektasi kami, didukung upaya yang sistematis untuk meningkatkan kualitas aset. Meskipun rasio LAR secara umum membaik, kami tetap secara konsisten membentuk nilai pencadangan yang lebih tinggi. Rasio pencadangan CKPN dibandingkan NPL ini mencapai 215%. Sementara dibandingkan loan at risk ini mencapai 32,9%. Lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada tabel kanan atas, Bapak Ibu investor dapat melihat bahwa khusus untuk NPL saja, CKPN yang kami bentuk sudah mengcover 77,2% dari total aset yang masuk kategori NPL. Level cadangan ini sudah baik karena lebih tinggi dari loss given default atau proyeksi besar kerugian yang dari NPL itu sebesar 60%.
Untuk kolektibilitas 2, pencadangan yang dibentuk ini telah mencapai 46%. Ini jauh lebih konservatif apabila dibandingkan dengan aturan regulator. Sementara kecukupan pencadangan untuk kredit yang direstru saat ini adalah 10,5%, karena kami yakin hanya sebagian kecil dari kelompok ini yang memiliki resiko tinggi untuk diturunkan ke kolektibilitas 2, dan sisanya masih berkinerja baik dan memiliki prospek yang tinggi untuk pulih dari dampak pandemi. Investor yang kami hormati, bulan lalu kami mengumumkan pembelian kembali saham yang akan dilaksanakan hingga Oktober. Ini next slide. Kami percaya ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk melakukan pembelian kembali saham, karena valuasi BNI saat ini belum mencerminkan hasil dari program transformasi kami. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di awal, meliputi kemajuan di area digital, pencapaian PPOP yang tinggi, didukung oleh Kosovan atau CIR kami yang sekarang berada di urutan kedua terendah di antara bank-bank besar di Indonesia, serta indikator kualitas aset kami yang terus membaik di tengah pandemi yang belum usai. Kami ingin menekankan di sini bahwa program buyback ini tidak bertentangan dengan tujuan kami untuk membangun kecukupan permodalan yang lebih tinggi. Buyback hanya akan berdampak sangat kecil terhadap modal dan hanya untuk jangka pendek. Kami berencana untuk mengalokasikan saham pembelian kembali ini dalam bentuk program kepemilikan saham bagi pegawai dan juga manajemen di tahun depan. Program insentif jangka panjang bagi pegawai dan manajemen ini merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menyelaraskan remunerasi dengan aspirasi untuk terus menghasilkan nilai atau return yang optimal bagi pemegang saham minoritas. Demikian pemaparan kami. Saya akan mempersilahkan Bapak Yohan Setio, Head of Investor untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novi atas paparannya yang komprehensif. Bapak dan Ibu investor yang kami hormati, kami sadar bahwa penerapan ESG atau faktor environmental, social, dan governance bagi perusahaan menjadi sangat penting bagi kelangsungan usaha, karena ESG dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis perusahaan. Seiring dengan strategi kami untuk tumbuh sehat secara berkelanjutan, maka BNI terus fokus pada penerapan ESG yang baik. Saat ini, portfolio ramah lingkungan atau green portfolio di BNI mencapai 139 triliun atau 24,5% dari total kredit. Dari angka tersebut, komposisi paling besar kami salurkan pada kemajuan dan pemberdayaan sosial ekonomi melalui pembiayaan dan pemberdayaan UMKM yang nilainya mencapai 117 triliun. Keberagaman menjadi prioritas kami. Pemberdayaan wanita di level top management kini sudah mencapai 29%. Dari sisi aspek tata kelola atau good corporate governance, BNI memiliki berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas aspek governance. Begitupun dengan budaya Green Office, serta produk atau layanan BNI yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti program BNI Pandai, Kurtani, Kartu Tani, Kartu BNI WWF, Affinity, dan ATM Disabilitas. Kami percaya dengan fokus pada ESG ini, maka BNI dapat terus secara berkelanjutan dan menjadi target investasi yang menarik bagi para investor global dan domestik. Sebagai update, saat ini posisi ESG BNI merupakan salah satu ESG leader di industri, di mana ESG rating kami sangat baik, BBB dari MSCI, dan kami juga masuk sebagai IDX ESG Leader Index di indeks yang dikit oleh Efek Indonesia. Demikian pemaparan dari kami kembalikan kepada moderator untuk mengorganize sesi Q&A. Silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk sesi pertama, akan saya bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanggapi oleh manajemen perseroan. Pertanyaan pertama dari Bapak Alfian Suryana. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan dari Bank BNI terkait bank digital yang sedang booming saat ini? Mungkin bisa langsung ditanggapi kepada Ibu. Sorry. Ya,
Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Suryana, tanggapan dari Bank BNI terkait bank digital yang saat ini sedang booming gitu ya pertanyaannya ya. Kita memang melihat bahwa bank digital baru ini memang banyak bermunculan untuk melengkapi layanan perbankan kepada nasabah. Dan ini tentunya saat ini penetrasi produk perbankan ke masyarakat Indonesia mungkin memang belum optimal. Nah, kita lihat bahwa dengan cost of fund yang tinggi, bank digital ini seharusnya akan menyasar segmen kredit dengan imbal hasil yang tinggi juga, dengan risiko yang juga tinggi. Nah, secara kita lihat bahwa target segmen ini tentunya berbeda dengan bank-bank besar di Indonesia. Kalau dari sisi BNI, kami memandang memang tidak semua bank itu harus atau cocok untuk menjadi bank digital. Yang lebih penting adalah bahwa bagaimana bank-bank ini atau kami ini fokus untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memang saat ini kita memang harus memanfaatkan teknologi. Nah, ini kami sadari dengan segenap direksi bahwa sekarang fokus kami adalah bagaimana kami melengkapi servis kami dengan mengupgrade layanan e-channel. Kita punya layanan yang akan kami garap untuk kebutuhan nasabah ini baik dari sisi retail ataupun dari sisi wholesale. Jadi dua-duanya akan kami lakukan perbaikan atau mengupgrade fasilitas e-channel tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam setahun ini, BNI ini terus melakukan pembaruan mobile apps kami dengan menambah fitur-fitur unggulan, sehingga saat ini kalau dilihat mobile banking apps BNI ini dilihat mencapai rating tertinggi di antara bank-bank lain di Indonesia. Untuk mobile apps ini memang ini tujuan kami adalah bagaimana kita memahami konsumen kita, target segmen kita dari sisi retail. Kita juga punya layanan yang namanya BNI Direct. Jadi ini untuk kita fokuskan untuk melayani nasabah-nasabah wholesale. Jadi BNI Direct ini adalah layanan untuk seperti cash management, di mana kami lengkapi fitur-fiturnya, pembukaan bank garansi online itu akan kami lakukan di sini. Jadi untuk target kami dari sisi perbaikan e-channel kami, fasilitas e-channel kami tidak hanya fokus pada nasabah retail kami, tapi juga kami akan menggarap juga bagaimana kebutuhan nasabah wholesale kami untuk kami layani. Kami juga selain itu ya, selain kita fokus pada upgrade e-channel kita juga akan terus melakukan kolaborasi dengan ekosistem e-commerce. Misalnya tadi yang sebagaimana saya paparkan bahwa kita saat ini memiliki kerjasama dengan Traveloka dan juga Shopee. Ini adalah ekosistem e-commerce yang besar dengan menggunakan atau meng-create produk BNPL atau Buy Now Pay Later. Nah, ini terus kami lakukan kolaborasinya dengan dua platform ini, sehingga tujuan kami adalah bagaimana kami fokus pada kepentingan nasabah, melayani nasabah. Demikian tanggapan kami. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Bapak Kennedy Lee. Pertanyaannya, sampai kapan pembentukan CKPN yang tinggi ini akan diturunkan menjadi level sebelum tahun 2020? Silahkan untuk ditanggapi. Oke. Manajemen BNI saat ini memiliki strategi untuk membentuk pencadangan yang cukup, serta kami juga tidak mau menunda kredit-kredit bermasalah atau kredit-kredit yang berisiko. Oleh karenanya, pada saat kami menyusun planning, kami sudah menyiapkan budget yang cukup sampai dengan tahun ini. Bahkan ini termasuk sudah mengcover buffer untuk mengcover dampak gelombang kedua COVID-19. Jadi dalam guidance kami sudah lakukan planning bahwa di tahun ini range-nya di kisaran 3,3% sampai 3,6%. Sampai nanti akhir tahun ya, ini adalah cost of credit. Jadi rasio biaya CKPN terhadap kreditnya. Ini range-nya adalah di sekitar 3,3% sampai 3,6%. Nah, walaupun tadi bisa dilihat dalam pemaparan, secara kualitas sebenarnya membaik. Secara kualitas NPL kita terjaga, kemudian kita juga ekspansi bisnis baru ini yang lebih sehat, sehingga seharusnya biaya CKPN tersebut bisa diefisienkan. Namun karena kami juga mengantisipasi bahwa seperti kita lihat dampak PPKM ini juga masih terus berjalan, kemudian relaksasi juga diperpanjang, kami melihat bahwa langkah konservatif untuk melakukan
pembentukan CKPN di tahun ini masih diperlukan. Oleh sebab itu, cost of credit-nya juga masih berada di range 3,3 sampai 3,6%. Namun ini kami tentunya berharap bahwa di tahun depan kondisi ini akan menjadi lebih baik. Karena seiring tadi bahwa debitur-debitur kami juga semakin pulih dari restrukturisasi, pulih dari bisnisnya, kemudian ekspansi kami juga lebih sehat. Kami optimis pembentukan CKPN di tahun 2022 ini akan terus turun atau tidak akan tinggi lagi. Jadi seharusnya kondisi 2 tahun ini adalah kondisi yang bottom. Jadi di tahun 2022 atau tahun depan ini seharusnya kondisinya menjadi lebih baik. Demikian, semoga menjawab. Baik, ini pertanyaan terakhir karena waktu terbatas. Pertanyaan dari Bapak Albert Junaidi. Pertanyaan pertama, berapa estimasi cost of credit BNI pada tahun 2022? Kemudian, apa exit strategi perusahaan terhadap portofolio kredit yang sedang dalam proses restrukturisasi, dan berapa lama akan terus ada di loan book perseroan? Yang ketiga, pertanyaannya, berapa posisi CR1 dan CAR Tier 2 perseroan? Apa strateginya untuk terus meningkatkan CAR Tier 1 dan 2? Dan keempat, mohon dijelaskan apa strategi perseroan untuk menjadi the most profitable bank, dan apa rasio profitabilitas yang dipakai dan berapa targetnya? Silakan. Pertanyaan pertama dan kedua rasanya tadi sudah dijawab ya di pertanyaan sebelumnya ya. Tapi kalau untuk Tier 1 atau CAR kita Tier 1 dan Tier 2 di semester 1 2021 CAR kita total ini mencapai 18,2%. Kalau kita breakdown, ini Tier 1 kita itu 16% dan Tier 2 kita sebesar 2,2%. Kami memang masih ingin terus meningkatkan kecukupan modal, sehingga secara total ini kita harapkan lebih tinggi dari 18,2%. Ini tentunya kami juga akan fokus pada penguatan di Tier 1. Tier 1 ini selain kita juga akan secara organik memang akan membaik seiring dengan membaiknya profitabilitas BNI, kami juga akan melakukan berbagai corporate action untuk menambah Tier 1 kita. Harapannya sampai dengan akhir tahun ini kita bisa menaikkan rasio Tier 1 kita itu menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, maaf tadi bisa diulang. Oh, oke. Bagaimana strategi perseroan untuk menjadi the most profitable bank? Ini mungkin kita bisa lihat bahwa rasio profitabilitas yang kami gunakan saat ini adalah ROE atau return on equity. Dengan program transformasi kita akan mentargetkan ROE ini akan tumbuh di kisaran 16%. Bagaimana kita mencapai 16% ini? Tentunya 16% ini tidak dalam jangka waktu menengah ya. Ini bisa 3 tahun ke depan sampai ke level 16%. Nah, strategi yang akan kami lakukan untuk meningkatkan ROE ini adalah bagaimana kita strategi kita adalah tumbuh di kredit-kredit yang sehat dan sustain. Dalam jangka pendek, pertumbuhan kredit ini tentunya kita akan fokus pada perusahaan-perusahaan blue chip swasta. Tadi bisa terlihat dari pertumbuhan kredit kita di semester 1 ini memang hanya fokus pada dominan fokus pada perusahaan-perusahaan blue chip yang swasta, serta kredit-kredit yang dijamin pemerintah atau KUR, kredit usaha rakyat. Kemudian kita juga akan fokus di consumer yang khususnya untuk di payroll loan. Kemudian bagaimana dengan jangka panjang dan juga jangka menengah untuk mengejar ROE tadi. UMKM ini menjadi sektor pertumbuhan utama, sehingga kami mulai sekarang punya strategi-strategi seperti Expora, di mana ini targetnya adalah para marketnya adalah para eksportir yang ada di Indonesia. Kita juga melihat bahwa sistem transaksi nasabah e-channel ini juga membuka peluang bagi kami untuk melayani nasabah secara lebih efisien. Hal ini ujungnya adalah rasio efisiensi. Kami mentargetkan setiap tahun pertumbuhan pendapatan ini harus lebih besar dibandingkan biaya operasional. Jadi kita akan menjaga
portfolio kita atau profitability kita ini secara positif jaws, sehingga pendapatan itu harus lebih besar dengan pertumbuhan biaya operasionalnya. Itu strategi-strateginya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa acara telah berlangsung hampir 1 jam. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Untuk menutup acara Public Expose Live PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, mari kita dengar closing statement dari Ibu Novita. Terima kasih. Mungkin closing dari saya adalah terima kasih atas dukungannya kepada dari para investor kepada kami. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kami secara berkelanjutan dan juga secara sustain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novita. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan juga seluruh hadirin yang hadir. Selanjutnya kami mengingatkan kembali, mohon agar kuesioner yang telah kami sampaikan dapat dilengkapi dan untuk membantu kami dalam menyempurnakan acara Public Expose Live di masa yang akan datang. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menghadiri Public Expose Live 2021.